Salam damai dan sejahtera untuk para mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan pendidikan agama Kristen di Universitas Pelita Harapan. Visi dari kampus kita ini ialah True Knowledge, Faith in Christ, Godly Character. Bagaimana kita memahami visi ini? Tentunya melalui proses pengajaran dan pembelajaran pada mata kuliah ini, kita akan mengenal Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis di zamannya, pada konteksnya, dan secara plenary verbal, para penulis menuliskan huruf, kata, kalimat, narasi, kitab demi kitab dalam kurun waktu 1.500 tahun dengan menggunakan bahasa manusia, bahasa Ibrani kuno, dan Yunani Koine. Tentu ketika kita mempelajari Alkitab, kita meyakini bahwa di dalam pembelajaran ini kita akan mendapati narasi besar yang ada di dalam Alkitab. Baik itu kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah penyempurnaan. Bagaimana kita memahami setiap teks dari setiap pasal, setiap kitab, dan keseluruhannya, maka kita akan menelusurinya melalui pendekatan koma, yaitu memahami konteks, mengobservasi, kemudian menemukan makna, lalu menerapkannya. Dengan demikian kita bisa membaca firman Tuhan ini agar bermanfaat untuk kita, seperti yang sudah difirmankan Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu pada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Para mahasiswa yang budiman, kita akan mengikuti pendidikan agama Kristen dengan pendekatan biblika. Artinya, tiap-tiap mahasiswa diwajibkan untuk membaca, mempelajari, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan. Dari mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Tentunya kita tidak mempelajarinya secara detail, rinci, satu demi satu ayat, satu demi satu pasal, satu demi satu kitab. Namun kita akan mengetahui garis besar dari apa yang ada di dalam Alkitab. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kita akan mempelajari 3 bagian besar yang ditulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, yang disingkat dengan kata Tanakh, Torah, Naviim, Ketuvim. Artinya, di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kita mengetahui ada kitab-kitab yang berkaitan dengan Torah, seperti yang dinyatakan oleh Musa dalam tulisan kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Itulah kitab-kitab Torah. Sedangkan kitab-kitab Naviim itu berkaitan dengan kitab yang berhubungan dengan sejarah, baik sejarah orang Israel yang berjalan di sepanjang perjalanan di padang gurun, sampai dengan pembentukan kerajaan Israel, pembuangan orang-orang Israel ke Babel, sampai restorasinya. Sementara kitab-kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil mengisi dan berada di dalam konteks kitab-kitab sejarah tersebut. Dan pada akhirnya kita juga mengetahui di dalam Perjanjian Lama kita mendapati kitab-kitab puisi seperti kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, itu yang kita akan pelajari, kita akan diskusikan, kita akan renungkan untuk kita lakukan kebenaran dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Sementara kelanjutannya, kita akan belajar mengenai kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab sejarah kisah para rasul, surat-surat, baik surat-surat yang ditulis Rasul Paulus kepada 7 gereja dan kepada 3 pribadi, juga surat-surat umum. Dan terakhir dengan kitab Wahyu. Tentunya keseluruhan dari kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dapat kita terima saat ini karena kita sudah menerimanya dalam bentuk yang sudah baku karena sudah ada kanonisasi.
Kanonisasi kitab-kitab Perjanjian Lama sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Sedangkan kitab-kitab Perjanjian Baru diperkirakan diterima pada abad pertama dan abad kedua Masehi. Dengan demikian, kita sekarang di abad 21 ini telah menerima kitab-kitab yang telah tersusun dalam satu kesatuan yang berkelanjutan dan final, yaitu Alkitab, di mana ada 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi keseluruhannya ada 66 kitab. Para mahasiswa yang budiman, tentunya ketika kita ingin mengetahui, mempelajari, mendalami setiap kitab-kitab itu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kita mengerti dengan baik kalau kita mengetahui kisah-kisah yang ada di dalam setiap bagian, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Kisah penciptaan. Kita memulainya dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kisah kejatuhan. Kita memulainya dari kitab Kejadian pasal 3 sampai dengan kitab Kejadian pasal 11. Kisah penebusan. Kita memulainya dari kitab Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20. Dan kitab yang berkaitan dengan itu semuanya berpusatkan pada Kristus. Sedangkan kisah yang terakhir berkaitan dengan penyempurnaan yang ada pada kitab Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Jadi kalau kita perhatikan, kitab Kejadian itu menjadi kitab yang sangat penting untuk kita mengetahui arah dan struktur dari keseluruhan pembelajaran kita dari pendidikan agama Kristen ini. Dan kalau kita memperdalam lebih luas lagi, kita mengetahui di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab-kitab Perjanjian Baru, maka kita mendapati covenant atau perjanjian Tuhan dengan manusia yang diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dipilih, ditentukan, dan yang menerima secara langsung covenant atau perjanjian Tuhan. Yang pertama, dalam kitab Kejadian, kita mengetahui setidaknya ada 3 covenant yang dinyatakan Tuhan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Adam sebagai wakil umat Tuhan. Di sana kita menerima satu perjanjian kerja, sehingga disebut covenant kerja. Lalu kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, dan kembali Tuhan ingin manusia kembali kepadanya, tetapi manusia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Setelah Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, Tuhan menyelamatkan Nuh dan anak-anaknya. Pada Kejadian pasal yang ke-9, Tuhan mengadakan perjanjian, covenant dengan Nuh, anak-anaknya, dan dengan bumi dan segala isinya. Itu sebabnya perjanjian ini atau covenant ini disebut sebagai covenant natural atau perjanjian alam, karena berkaitan dengan seluruh ciptaan di bumi ini. Selanjutnya, Tuhan memanggil secara khusus untuk menyatakan penebusan bagi umat manusia melalui satu orang yang dipanggil namanya sebagai Bapa bangsa, yaitu Abraham dari Ur Kasdim. Selanjutnya namanya diubah oleh Tuhan menjadi Abraham, yang artinya Bapa segala bangsa. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Perjanjian ini disebut perjanjian umat, perjanjian antara Tuhan yang adalah Allah yang dipanggil Bapa dengan umatnya yang dipanggil anaknya. Nah, ini adalah awal dari sejarah penebusan. Nah, umat Tuhan yang dari keturunan Abraham, khususnya secara khusus dinyatakan, yaitu melalui Ishak, Yakub yang diubah namanya menjadi Israel, dan melalui Israel dan bangsa Israel ini, Tuhan membentuk umatnya, menyatakan umatnya. Nah, ini kita sebut sebagai suatu perjanjian yang digenapi. Selanjutnya umatnya mendapatkan pengaturan dari Tuhan dengan perjanjian Taurat atau perjanjian hukum yang dinyatakan Tuhan melalui Musa, hambanya yang dipanggil dan secara khusus untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, lalu dituntun untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir,
Tuhan mengadakan perjanjian dengan umatnya melalui Musa, dan diberikanlah Taurat. Di dalam Taurat itu ada 3 pengaturan yang Tuhan berikan. Pengaturan dalam hubungan dengan ibadah kepada Tuhan Allah, pengaturan dalam hubungannya dengan sesama, dan pengaturan di dalam kehidupan moralitas. Setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, dan kemudian atas izin Tuhan terbentuklah kerajaan Israel, yang semula rajanya pertama dipimpin oleh Saul, tetapi karena gagal dan tidak mematuhi kehendak Tuhan, lalu di dalam ketentuan Tuhan, Daud dari keturunan Yehuda menjadi raja bagi kerajaan Israel di tanah Kanaan. Dengan Daud, Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjian ini disebut sebagai perjanjian kerajaan. Dan melalui Israel ditegakkanlah keadilan dan kesejahteraan. Dan keturunan Daud akan menjadi raja-raja yang memimpin kerajaan Israel, dan terlebih menjadi prototipe bagi kerajaan Allah dinyatakan di atas bumi ini. Jadi saudara yang mengikuti proses perkuliahan ini, kita akan mengetahui 5 covenant atau 5 perjanjian itu, yaitu perjanjian kerja, perjanjian alam, perjanjian umat, perjanjian hukum, dan perjanjian kerajaan. Dalam perjalanan bangsa Israel, ternyata manusia memang gagal menggenapi seluruh perjanjian itu, melaksanakan dan menerima perjanjian itu dengan benar. Akhirnya, berdasarkan penetapan waktunya Tuhan, dan seturut dengan apa yang sudah Tuhan rancang, Anak Allah yang tunggal Yesus Kristus inkarnasi menjadi manusia dan menjalankan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Dan akhirnya kita tahu bahwa Yesus Kristus menggenapi seluruh perjanjian yang dinyatakan Tuhan kepada manusia yang sudah Tuhan nyatakan pada perjanjian lama. Yesus Kristus penggenapan dari semua covenant, dan di dalam dirinya dihadirkanlah covenant yang baru, yaitu melalui darahnya, melalui nyawanya, melalui keadaannya sebagai manusia yang kudus, yang mempersembahkan dirinya sebagai pengorbanan yang layak diperkenan Allah Bapa untuk menebus umatnya yang berdosa. Dengan demikian, kita menelusuri Alkitab, mengetahui covenant atau perjanjian Tuhan itu digenapi di dalam Kristus. Tetapi juga 5 covenant itu tidak pernah dibatalkan Tuhan untuk memperlengkapi kita, mengarahkan kita, dan memberikan kepada kita pengertian bagaimana hidup yang sesungguhnya di atas bumi ini. Dengan kita mempelajari Alkitab, kita akan menelusuri berbagai peristiwa, baik pada kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Dan keseluruhannya itu berpuncak pada pengenalan akan Allah di dalam dan melalui anak yang tunggal Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Inilah yang disebut dengan pengetahuan yang benar atau true knowledge sebagai pengimplementasian dari visi Universitas Pelita Harapan. Lalu kemudian kita memiliki keyakinan yang penuh akan pribadi dan karya Kristus di dalam hati kita, berdasarkan pada anugerah Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga kita yang beriman di dalam Kristus, akhirnya kita menunjukkan sikap, tindakan yang memiliki karakter yang salah. Dengan demikian penuhlah apa yang menjadi tujuan dari visi yang telah ditentukan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari mata kuliah pendidikan agama Kristen. Dengan apa yang kita pelajari dari Alkitab ini, kita berharap bahwa setiap mahasiswa mengenal Alkitab sungguh adalah firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajarkan kebenaran, menginsafkan akan kesalahan, menuntun kepada kebenaran, keselamatan, dan tentunya memperbaiki perilaku dan perbuatan kita. Lalu dalam proses perkuliahan, apa saja tugas-tugas yang perlu dilakukan? Ada tugas yang secara individu dan ada tugas yang secara kelompok. Ada 4 assessment yang harus diikuti. Yang pertama disebut kegiatan akademis terstruktur yang menjelaskan dan mempresentasikan ayat-ayat firman Tuhan secara kelompok dengan pendekatan koma, konteks, observasi,
makna, dan aplikasi. Ini bagian dari KAT 1, kegiatan akademis terstruktur 1, yang dikerjakan per kelompok. Sehingga setiap kelompok nanti mendapatkan sumber untuk teks yang akan dipelajari, didiskusikan, sehingga disusun menjadi sebuah pengertian yang utuh tentang koma, lalu dipresentasikan dalam bentuk video. Jadi nanti tiap-tiap anggota kelompok akan ikut terlibat di dalam mempresentasikan teks perikop atau pasal yang akan dijadikan objek untuk menjelaskan secara pendekatan koma, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Assessment yang kedua, tugas yang kedua ini secara individu, di mana sebelum ujian tengah semester, setiap mahasiswa dilibatkan untuk diskusi tentang isu-isu yang ada di dalam pembelajaran Alkitab, baik yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam kegiatan akademis terstruktur 2 ini, maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pengertian dan pengetahuannya dari problem-problem atau soal-soal atau bahan-bahan diskusi yang ada pada forum diskusi. Kegiatan akademis terstruktur 2 ini untuk forum diskusi 1-3 itu diselenggarakan sebelum ujian tengah semester. Sedangkan forum diskusi 4, 5, 6 diselenggarakan sebelum ujian akhir semester. Dan itu tugas KAT 2 yang dikerjakan secara individu. Nah, saat kita berada pada tengah semester, jadi setelah pembelajaran pendidikan agama Kristen ini menjelaskan tentang perjanjian lama, maka mahasiswa akan dievaluasi yang disebut dengan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester kira-kira pada bulan Maret akan diselenggarakan secara tertulis dan daring. Artinya, secara langsung mahasiswa mengerjakannya melalui LMS Moodle, lalu mengerjakan tugas-tugas khususnya UTS di Moodle, learn.uph.edu. Dan nanti disampaikan 2 atau 3 pertanyaan yang langsung ditulis dan dikerjakan dan disubmit di learn.uph.edu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya setelah KAT 1 selesai, KAT 2 selesai, UTS selesai, maka diakhiri dengan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dari mulai awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan sebagai evaluasi pembelajaran dengan proyek sekolah minggu. Jadi tiap kelompok akan menyusun proposal pelaksanaan proyek sekolah minggu yang akan dipraktekkan setidak-tidaknya pada akhir semester. Tapi lebih baik dilaksanakan 2 minggu atau 3 minggu atau paling lambat seminggu sebelum ujian akhir semester. Supaya ini bisa berjalan dengan lancar, maka persiapan untuk itu perlu dilakukan dengan secepat-cepatnya dan dengan sebaik-baiknya. Khususnya di dalam berjumpa dan menemui gereja atau sekolah atau lembaga Kristen yang lain yang akan menjadi mitra pelayanan. Jadi keseluruhan pembelajaran pendidikan agama Kristen dapat terukur dari mulai pengertian, pengetahuan, keterampilan, sampai kepada praktiknya di dalam masyarakat, khususnya masyarakat orang-orang Kristen. Jadi mahasiswa yang budiman, bagaimana kita mengerjakan semua itu? Tentunya kampus kita sudah menyediakan Learning Management System LMS Moodle yang disebut learn.uph.edu. Semua materi ajar, baik itu PPT, PDF, maupun video, sudah ada di dalam LMS Moodle tersebut. Dan setiap mahasiswa membaca, mempelajari, menonton, menyaksikan, maka perlu adanya bukti dengan
mencentang di pojok sebelah atas kiri. Ada tanda centang yang harus dilakukan, dan pelajarilah setiap materi dengan baik. Centanglah di pojok sebelah kiri atas, menunjukkan bahwa tiap mahasiswa sudah melakukannya. Begitu juga dengan setiap tugas yang disediakan di learn.uph.edu ini. Maka tugas-tugas yang dinilai secara utama, baik itu bagaimana mempresentasikan dan cara mempresentasikan dan mempersiapkan presentasi untuk cut 1, itu semuanya nanti hasilnya pada video dalam bentuk link tautan. Dengan cara mensubmit link tautan ke submit bagian pengiriman tugas, maka nanti akan dinilai apakah videonya sudah menampilkan presentasi tentang teks atau perikop yang dijadikan bahan untuk menyelenggarakan presentasi koma. Misalnya, ada kelompok yang akan mempresentasikan kitab Kejadian, pasal 1 ayat 1 sampai 31. Ada kelompok yang mempresentasikan kitab Kejadian, pasal 3 ayat 1 sampai 25. Ada kelompok yang mempresentasikan kitab Kejadian, pasal 12, dan seterusnya. Jadi setiap kelompok punya tugas-tugas mempresentasikan, dan semua anggota kelompok dilibatkan untuk mempresentasikan dengan pembagian yang proporsional, yang tentunya nanti menjadi bahan penilaian agar mahasiswa mendapatkan nilai yang terbaik. Bagaimana caranya membuat teks itu dipelajari, ditelusuri, ditulis, dipresentasikan dengan pendekatan koma, akan diajarkan, dijelaskan pada video pembelajaran, baik yang sudah ada di LMS Moodle maupun yang nantinya dosen pengampu akan memberikan penambahan berikutnya. Bagian kedua, di LMS Moodle learn.uph.edu juga sudah disediakan bagaimana topik-topik di tiap forum diskusi, baik forum diskusi 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, ada isu, ada pertanyaan, ada penjelasan untuk ditanggapi, dijawab, atau dijelaskan oleh mahasiswa, dan mesti dikerjakan secara individu. Dapat dilakukan pengulangan, pengerjaan, atau reply berulang kali. Hasil yang tertinggi lah yang diberikan untuk penilaian yang terakhir. Yang ketiga adalah berkaitan dengan UTS. Lagi-lagi, semua soal UTS dalam bentuk esai akan disediakan di learn.uph.edu. Mahasiswa mengerjakannya dalam kurun waktu 60 menit dengan soal 2-3 soal dari pembelajaran tentang pendidikan agama Kristen dari Perjanjian Lama. Demikian juga nanti ketika mahasiswa per kelompok mengerjakan proyek sekolah minggu, maka setiap topiknya disediakan oleh dosen pengampu untuk tiap kelompok, dan fokusnya membicarakan, mempresentasikan, menjelaskan apa yang menjadi kisah-kisah pelayanan Yesus dari 4 Injil, sumber daripada proyek sekolah minggu ini. Akhirnya, keseluruhannya akan berlangsung dengan baik. Jadi ada 2 CAT dan 1 UTS, 1 UAS sebagai proyek. Lagi saya jelaskan bahwa CAT 1, kemudian UAS itu adalah tugas kelompok. Forum diskusi dan UTS itu tugas individu. Selain itu, dalam proses pembelajaran, untuk mengevaluasi tiap minggunya, untuk menyelidiki tiap minggunya, apakah mahasiswa mengikuti proses perkuliahan ini dengan baik dan benar, maka ada aktivitas-aktivitas tiap minggu. Setidaknya 1 minggu aktivitas pembelajaran. Kalau dalam 1 minggu itu ada tugas CAT atau ada tugas yang dikerjakan untuk mengambil nilai, maka aktivitas itu yang tidak berkaitan dengan CAT akan ditiadakan. Tetapi kalau tidak ada aktivitas CAT, baik itu presentasi maupun forum, maka aktivitas yang lain itu akan disediakan. Apa manfaatnya? Tentu selain mengevaluasi proses pembelajaran, mahasiswa juga mendapatkan manfaat penilaian yang akan menambah nilai untuk CAT, untuk UTS, bahkan untuk UAS secara proporsional. Tentu yang terbaik yang diberikan. Dengan pengertian dan pemahaman yang saya sudah sampaikan, baik secara substansi
perkuliahan pendidikan agama Kristen, maupun secara teknis administrasi perkuliahan melalui LMS Moodle, diharapkan setiap mahasiswa mendapatkan kelulusan yang terbaik. Ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama, penggunaan apa yang sudah ada di dalam LMS maupun apa yang disediakan di dalam web atau internet. Yang pertama, jangan ada copy paste, plagiat, sehingga terkena Turnitin di atas 30%. Jadi kalau ada mahasiswa dan kelompok mengerjakan tugasnya terkena Turnitin 30% atau menggunakan chat GPT di atas 30%, maka mahasiswa tersebut akan dinyatakan fail, gagal. Jadi tidak boleh lagi ikut perkuliahan dan akan mengambil mata kuliah ini pada semester yang berikutnya. Itu yang pertama mesti diperhatikan. Jadi jangan sampai Anda mahasiswa gagal karena melakukan kecurangan atau dikerjakan oleh orang lain. Karena akan ada yang bisa menelusuri baik secara konten maupun secara teknis administrasinya. Hal yang kedua yang perlu diingatkan, jangan sampai terlambat mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Artinya tidak ada penundaan dan tidak ada penambahan waktu. Penundaan akan merugikan mahasiswa di dalam mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Sedangkan keterlambatan tidak akan ada penambahan waktu. Karena itu, setiap tugas yang disediakan dari mulai awal kuliah sampai UTS berhenti di 1 minggu sebelum UTS. Jadi ada tugas-tugas sampai UTS itu minggu ke-7 sudah selesai disubmit semuanya. Demikian juga tugas-tugas setelah UTS 1 minggu sebelum UAS, sebelum proyek sekolah minggu itu, maka semua tugas sudah harus selesai. Keterlambatan akan merugikan mahasiswa karena nilai tidak akan diberikan. Dan tidak mungkin mahasiswa bisa mengerjakan karena sudah dikunci di learn.upaya.edu. Yang ketiga, dalam setiap minggu dan setiap sesinya selalu ada restricted, berarti ada persyaratan. Sehingga diketahui nanti apakah mahasiswa itu belajar, pada jam berapa belajarnya, dan apa saja yang dipelajari, dan materi apa saja yang sudah dimengerti, itu di dalam LMS Moodle sudah terdeteksi. Sehingga dapat ketahui, misalnya, di sesi 1 ternyata tugas membaca, mempelajari, menyaksikan video, dan seterusnya, hanya 11 mahasiswa misalnya. Dari 45 mahasiswa, hanya 11 mahasiswa saja yang belajar. Dengan demikian, akan kita ketahui hasilnya tidak optimal, karena hanya 11 mahasiswa saja yang belajar. Begitu selanjutnya. Karena itu perlu diperhatikan restricted-nya atau persyaratannya dan sekaligus ketekunannya. Yang terakhir, karena perkuliahan ini adalah perkuliahan mahasiswa di kampus ini, dan mahasiswa sudah dewasa, bukan lagi di sekolah, sudah di perguruan tinggi, maka setiap mahasiswa memiliki tanggung jawabnya sendiri. Mandiri di dalam mengerjakan tugas-tugas. Jujur, dan tentunya tidak menggunakan jasa siapapun. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan, dari awal sampai akhir, dapat diingat, dapat dimengerti dengan baik. Apabila ada mahasiswa yang belum mengerti, silakan hubungi dosen pengampu atau tutor, supaya tiap mahasiswa dapat mengikutinya lagi dengan baik. Dan diharapkan hasil yang terbaik dari proses perkuliahan ini. Apa manfaatnya dari pendidikan agama Kristen diajarkan di kampus kita? Yang pertama, untuk mengimplementasikan visi misi UPH. Yang kedua, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pendidikan pada nomor 20 tahun 2003. Bagaimana pendidikan agama itu menjadi penting. Yang ketiga, menjadi dasar dan arah untuk melanjutkan proses pembelajaran dan perkuliahan pada mata kuliah, baik wawasan dunia Kristen maupun mata kuliah lain di program studi masing-masing. Dan yang terakhir tentunya untuk memperlengkapi dan mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang memiliki pengetahuan yang benar, iman yang teguh di dalam Kristus, dan karakter yang saleh di dalam keseharian. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir menolong dan memberkati saudara sekalian. Tuhan
memberkati dan menyertai. Amin.